Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu berlimpah bagi kami. Pagi hari ini kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, berkumpul dalam nama-Mu, itu karena anugerah-Mu berlimpah bagi kami. Dan kami percaya Kau bertakhta di atas pujian penyembahan kami, Engkau ada di tengah kami. Kami siap ya Tuhan untuk dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapan-Mu atas setiap jemaat-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap saudara di Gereja Tiberias Gading Nias, setiap saudara di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat anugerah Tuhan berlimpah atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara mengenai mendekati Natal, saudaraku. Bulan depan kita sudah akan merayakan kelahiran Juru Selamat. Saya mau berbicara mengenai Yesus sebagai Sang Firman atau Sang Logos. Katakan bersama saya, Logos. Logos artinya firman dalam bahasa Yunani. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang pertama. Kita lihat ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 1, kita lihat firman Tuhan ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, dan firman ini adalah logos dalam bahasa Yunaninya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita lihat ayat yang ke-14. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman atau logos. Saudaraku, logos ini bukan istilah yang baru. Bahkan ketika Yohanes menuliskannya dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, logos adalah istilah yang lumayan dikenal bahkan pada zaman itu. Istilah logos itu pertama kali diperkatakan oleh seorang filsuf Yunani 600 tahun sebelum Kristus bernama Heraklitus. Logos juga sering menjadi diskusi para filsuf Yunani, misalnya Aristotle, kira-kira 300 tahunan sebelum Kristus. Jadi ketika Yohanes menulis mengenai logos ini, cendekiawan-cendekiawan, filsuf-filsuf Yunani mengenalnya. Dan Yohanes menunjukkan bahwa logos yang dimaksud tersebut adalah tidak lain, tidak bukan adalah Yesus, dan logos itu telah menjadi darah dan daging, logos itu menjadi manusia. Ide logos adalah, saudaraku, atau firman, logos adalah kira-kira seperti ini. Logos adalah dari kata logik, misal logika, itu dari kata logos, saudara. Ya, dan logos itu juga identik dengan ilmu. Misalnya biologos, biologi, itu dari biologos. Biologi artinya ilmu mengenai kehidupan atau hayat. Misalnya ada geologi, itu geologos, ilmu mengenai bumi.
Misalnya ada psikologi, ilmu mengenai apa? Kejiwaan, ya. Logos itu identik dengan ilmu dan logika. Dan Yohanes menunjuk bahwa logos tersebut bukan hanya sekedar gagasan atau ide, tapi adalah seorang pribadi yang telah menjadi darah dan daging, yang telah menjadi manusia. Tuhan dan Juru Selamat kita siapa namanya? Yesus. Dan logos adalah kira-kira saudaraku yang terkasih, adalah kebenaran yang diucapkan, yang diperkatakan. Dan ini bukan hanya ide, ini bukan hanya sekedar gagasan, tapi ini adalah seorang pribadi yang kita sembah, yang mati dan bangkit bagi kita, yang adalah Tuhan Yesus. Firman, kebenaran yang diperkatakan. Dan ini mengingatkan kita akan awal Alkitab, Kejadian pasal 1. Di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Tuhan. Tuhan mengucapkan logos, mengucapkan firman. Dan yang tidak ada menjadi ada. Saudara yang terkasih, kita sebagai manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa logos ini. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga perkataan kita penuh kuasa. Manusia adalah satu-satunya spesies, satu-satunya makhluk di bumi ini yang dapat berkomunikasi, dan komunikasi kita itu, perkataan kita itu penuh kuasa. Itu kenapa kita menjadi makhluk yang sangat canggih, yang sangat maju, dan kita menguasai planet ini lebih dari spesies manapun, lebih daripada makhluk manapun. Itu karena logos, karena kemampuan kita untuk berkomunikasi dan berkata-kata. Karena perkataan kita dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Binatang bisa berkomunikasi atau tidak, saudara? Bisa. Tapi mereka nggak bisa berkata-kata. Mereka nggak bisa mengkomunikasikan apa yang mereka maksud dengan kata-kata. Mereka berkomunikasi dengan bunyi-bunyian misalnya, mereka berkomunikasi dengan bahasa tubuh, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi dengan kata-kata. Salah satu penemuan terbesar yang ditemukan manusia itu alfabet. Sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik verbal maupun tulisan. Dan yang menemukan alfabet, tahukah saudara, itu orang Yahudi. Jadi budak-budak Yahudi pada zaman Mesir, mereka berkomunikasi secara rahasia. Dan mereka menciptakan cikal bakal dari ABC, alfabet. Pada zaman Mesir, Mesir sudah menemukan bentuk berkomunikasi dengan tulisan, tapi bukan alfabet, tapi itu hieroglifik. Misalnya di piramida, kita lihat gambar-gambar, ya itu hieroglifik yang sangat rumit. Gambar-gambar, misalnya gambar air, gambar rumah, dan rata-rata anak Mesir untuk belajar hieroglifik itu harus menghafal sekitar 3.000 gambar. Sehingga itu sama sekali tidak efektif. Tapi alfabet sangat efektif. Alfabet bukan gambar, tapi itu adalah pelambangan dari pelafalan, ya. A, B, C, D, sampai Z, dan gak perlu sampai ribuan, hanya 26 alfabet. Dan saudaraku yang terkasih, kita dapat berkomunikasi dengan perkataan.
baik itu verbal maupun tulisan. Dan akibatnya luar biasa. Akibat dari kemampuan kita untuk berkata-kata. Jadi jangan remehkan kemampuan saudara untuk ngomong. Perkataan saudara penuh kuasa. Lidah kita penuh kuasa. Itu super power manusia. Manusia punya super power. Super powernya adalah 2 senti di bawah hidung saudara. Yang percaya katakan amin. Alias mulut saudara. Itu super power kita. Ini yang membuat kita jauh lebih canggih dari makhluk apapun dan membuat kita menguasai planet ini dan mendominasi planet ini adalah karena kita diciptakan menurut chip, gambar dan image dari Logos atau Sang Firman tersebut. Binatang yang paling cerdas sekalipun misalnya simpanse atau monyet, mereka dapat berkomunikasi. Tapi binatang hanya dapat melihat dunia ini sebagai sesuatu realita yang objektif. Binatang dapat mengerti misalnya pisang, dan itu objektif, itu dapat disentuh, itu tangible. Ya, misalnya gunung, misalnya pohon, misalnya binatang lain, misalnya hutan dan lain sebagainya. Tapi manusia, karena perkataan kita saudara, karena logos kita bukan hanya dapat berurusan dengan dunia yang objektif, dunia realita. Seperti mimbar ini, panggung ini, seperti gedung ini adalah sesuatu yang objektif, sesuatu yang realita. Betul atau tidak? Itu saudara dapat sentuh, saudara dapat pegang, saudara dapat lihat, bahkan saudara dapat rasakan, mungkin dapat saudara cium, sesuatu yang objektif, sesuatu yang realita. Manusia bukan hanya berhadapan dengan sesuatu yang realita objektif seperti binatang, tapi karena logos, karena kemampuan untuk berkata-kata, manusia dapat menciptakan realita alternatif. Yang fiktif, yang sebetulnya dalam ranah fiktif. Yang binatang tidak bisa mengerti, saudara. Ya, misalnya konsep mengenai negara misalnya, negara dan pemerintahan. Itu bukan sesuatu yang objektif. Itu bukan sesuatu yang saudara dapat rasakan, saudara dapat cium. Misalnya uang. Uang itu adalah sesuatu realita yang gak objektif. Uang berguna karena kesepakatan kita bersama. Dan binatang gak bisa menciptakan sistem realita alternatif di luar apa yang objektif. Binatang hanya dapat melihat apa yang objektif, sungai, gunung, pohon, samudra, lautan. Binatang mengerti itu. Itu realita objektif. Tapi kita dapat menciptakan realita alternatif di luar yang objektif tersebut. Dan konsep-konsep yang tanda kutip dalam ranah fiktif tersebut itu justru jauh lebih canggih dari realita yang objektif. Perkataan saudara dan saya dapat membuat realita alternatif yang abstrak, yang bisa sesuai atau bisa tidak sesuai dengan realita yang objektif. Itu kenapa manusia, makhluk yang sangat canggih, karena dapat menciptakan realita abstrak yang alternatif selain yang objektif. Dan itu kenapa manusia satu-satunya makhluk yang bisa berbohong. Betul atau tidak? Kita satu-satunya makhluk yang bisa binatang bisa berbohong atau tidak, saudara? Binatang nggak bisa berbohong, tapi kita bisa berbohong. Karena realita alternatif yang kita ciptakan dengan perkataan kita, itu bisa memanipulasi realita yang ada. Dan itu namanya adalah berbohong. Ya, misalnya
mimbar ini. Ya, kain ini warnanya apa, saudara? Kain ini warnanya biru. Ya, saya bisa menciptakan realita abstrak alternatif dengan perkataan saya, dan saya bisa mengatakan kain ini warnanya merah. Saya bisa berbohong. Saya ciptakan realita alternatif yang lain. Binatang tidak bisa. Menciptakan realita abstrak tersebut binatang tidak bisa. Binatang bisa memperdaya, bisa. Misalnya bunglon bisa berubah warna. Tapi itu bukan berbohong, itu adalah demi bertahan hidup. Untuk melindungi dirinya dari predator. Misalnya kita main olahraga misalnya, baik bola basket maupun sepak bola, kadang atlet bisa memperdaya atlet yang lain dengan menggocek. Ya. Dia menggocek, misalnya main basket ya. Menggoncek atlet yang lain. Dia mau ke kanan tapi pura-pura mau ke kiri. Tapi itu bukan berbohong, itu sportif. Betul atau tidak? Itu masuk dalam ranah yang sportif. Itu memperdaya tapi itu bukan berbohong, itu fair. Itu dapat diterima. Tapi manusia satu-satunya makhluk yang dapat menciptakan dengan perkataan kita, saudara. Ya, merepresentasikan realita dengan perkataan kita yang tidak sesuai dengan realita, memanipulasi realita tersebut, dan itu adalah berbohong. Superpower saudara ada sekali lagi pada 2 cm di bawah hidung saudara, mulut saudara penuh kuasa. Dan manusia dapat menciptakan realita fiktif yang adalah kesepakatan kita bersama yang lebih canggih justru dari realita yang objektif. Ya, uang adalah sesuatu sistem yang fiktif dan itu kesepakatan bersama. Yang binatang tidak akan mengerti. Misalnya monyet bisa barter, ya, barter pisang sama kelapa muda misalnya, mereka mau. Tapi uang, saudara bisa pakai uang nggak sebagai baju, bisa atau tidak? Bisa dimakan tidak uang? Uang nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum, ya. Tapi saudara kalau datang kepada seekor monyet misalnya, nyet, ya ini 100.000 rupiah, ayo tukeran sama 10 pisang, mau nggak monyetnya saudara? Apaan itu? Ya, itu kertas nggak ada guna. Mereka maunya yang sesuatu tangible. Tapi konsep-konsep abstrak fiktif tersebut, saudara, seperti negara, seperti perbankan, seperti uang, seperti korporasi, seperti perusahaan, itu justru jauh lebih canggih dibanding realita yang objektif. Dan kita berani mati demi realita yang tanda kutip fiktif tersebut. Orang berani mati demi negara. Banyak orang mati berani misalnya demi uang dan lain sebagainya. Itu kenapa saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa logos yang luar biasa ini. Logos itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dan saudara punya superpower yang luar biasa yang ada di dalam perkataan saudara. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab katakan, bagian pertama yang diurapi seperti lidah api di dalam tubuh kita adalah lidah kita. Ketika Roh Kudus turun atas para rasul, Alkitab katakan, mereka dihinggapi oleh sesuatu yang menyerupai seperti lidah api. Dan saya percaya bahwa panggilan tertinggi dari semua umat manusia adalah menjadi seperti logos tersebut. Menjadi seperti Yesus.
Di mana saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan berfirman. Ia berfirman. Dan dari kekacauan, dari kegelapan, dari ketidakteraturan, sesuatu yang tidak ada, akhirnya menjadi ada. Perkataan saudara, perkataan saya penuh dengan kuasa. Kebenaran yang diperkatakan, yang diucapkan, kebenaran yang dikomunikasikan. Ada proses kreatif yang terjadi yang kadang kita tidak ketahui, saudara. Ketika saudara memperkatakan kebenaran, ada proses kreatif yang terjadi. Dari logos yang diucapkan. Itu kenapa dialog, ketika kita ngobrol, itu dialog, itu adalah dialogos. Ya, logos yang bertemu dengan logos. Itu kenapa ketika kita berdialog, ketika manusia berdialog, ada proses kreatif yang terjadi, ada ciptaan baru yang terjadi ketika kita bertukar pikiran misalnya. Itu kenapa saya sangat percaya pentingnya kebebasan untuk berpendapat. Ya, kita lihat negara-negara yang maju, negara-negara yang diberkati, negara-negara yang makmur, itu menghormati logos, menghormati kebebasan untuk berpikir, menghormati kebebasan untuk berpendapat. Karena ketika kita bertukar pikiran, seringkali tentu saja ada konflik ketika kita bertukar pikiran. Karena pandangan kita seringkali berbeda, betul? Tapi ketika kita ada tukar pikiran, ada konflik, selalu ada proses kreatif yang terjadi. Dan itulah saudaraku yang terkasih, superpower dari manusia. Ada pada kesadaran saudara, ada pada logos saudara, ada pada perkataan dan ucapan kita. Ilmu sains yang tercanggih sekarang ini adalah mekanika kuantum. Cabang fisika yang paling canggih sekarang adalah teori kuantum. Dan dalam teori kuantum ditemukan, saudara, bahwa dalam partikel subatomik, dalam partikel atom atau subatomik yang paling mikro, yang paling kecil, yang tidak dapat dideteksi oleh mata. Kalau saudara mau Google, saudara Google ini, ya, eksperimen double slit eksperimen. Double slit eksperimen. Dan dalam eksperimen itu ditemukan sesuatu yang menghebohkan para ilmuwan. Yang sampai sekarang para ilmuwan tidak mengerti. Salah satu pendiri teori kuantum yang bernama Niels Bohr, yang namanya familiar di teks buku fisika atau kimia kita. Niels Bohr mengatakan bahwa tidak ada orang di dunia ini yang mengerti teori kuantum. Karena itu teori yang menurut saya itu paling mendekati supernatural, saudara. Ditemukan oleh para ilmuwan bahwa di laboratorium ketika partikel-partikel subatomik itu diselidiki, seperti partikel cahaya foton atau elektron, itu ditemukan. Karena partikel subatomik, misalnya seperti elektron atau foton, itu punya dua kodrat. Bisa partikel atau bisa gelombang. Dan yang menentukan dua kodrat ini menjadi partikel atau gelombang, itu adalah kesadaran dari peneliti, kesadaran dari pengamat. Jadi dengan kata lain, kita tidak menyadari, saudaraku, ada interaksi, ada komunikasi, ada dialog antara roh saudara dengan materi yang ada. Itu kesimpulan para ilmuwan, itu dahsyat, itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa sumber
kuasa yang paling besar di alam semesta ini adalah kesadaran manusia. Sumber kuasa yang paling besar di alam semesta ini adalah roh saudara dan saya. Ada daya cipta yang terjadi. Yang tidak kelihatan di skala makro tidak kelihatan, tapi di skala mikro. Ada dialog, ada interaksi, ada komunikasi antara roh saudara dengan partikel-partikel subatomik. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara katakan. Yang setuju katakan amin. Apa yang saudara katakan punya daya cipta. Tapi kita tidak menyadarinya, kita nggak kelihatan. Di skala makro, saudara, nggak kelihatan. Tapi di skala mikro, di skala yang paling kecil, di skala partikel subatomik, ada dialog antara roh dengan materi. Ya kita pikir materi ini benda mati, semuanya benda mati. Tapi dalam partikel subatomik yang paling kecil, saudara yang terkasih, ada dialog. Betapa mulianya, betapa agungnya, betapa dahsyatnya kesadaran roh manusia. Dari awal di perjanjian lama sekalipun Tuhan sudah menyatakan bahwa akan ada nubuatan nanti di perjanjian baru. Bahwa Tuhan tidak akan tinggal dalam kemah, tidak akan tinggal dalam bait, tidak akan tinggal lagi di dalam ruang maha kudus di bait Allah atau kemah suci. Tapi Tuhan mau tinggal di dalam kediamannya yang paling ia cintai, yang ia inginkan. Tuhan mau tinggal di dalam setiap saudara dan saya. Dan itu hanya terlaksana dalam Immanuel, Yesus, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Yesus ada di dalam saudara. Kristus ada di dalam kita. Pengharapan akan kemuliaan. Dan saya percaya panggilan utama kita, saudaraku, adalah menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Logos ini, yang dari awal dunia diciptakan, ya sudah bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang pertama, kita lihat Kejadian pasalnya yang pertama, mulai dari ayatnya yang pertama. Kejadian 1 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu yang temukan katakan amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, saudaraku yang terkasih, Logos, Sang Firman, sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah, dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Logos ini. Yang percaya katakan amin. Kita diciptakan menurut gambar ini, dan inilah panggilan tertinggi manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Perkataan kita penuh kuasa. Kebenaran yang dikomunikasikan, yang diperkatakan, itu penuh dengan kuasa. Itu kenapa firman Tuhan katakan, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, cari kerajaan Allah dan cari kebenarannya. Sebab kebenaran yang dikomunikasikan itu besar kuasanya. Itu dapat menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mengkonfrontasi kegelapan, ketidakberbentukan, kekosongan
ketiadaan struktur. Bumi belum berbentuk, nggak ada struktur. Lalu berfirmanlah Allah. Dan yang kosong menjadi berisi, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada struktur, akhirnya ada struktur. Ada seorang teolog ternama, terhormat dari Jerman bernama Hermann Gankel. Awal abad 20 dia menulis mengenai kejadian pasal 1 ini, dan dia menghubungkan kisah penciptaan ini dengan kisah yang paling purbakala di dalam Alkitab dan di sepanjang masa, saudaraku. Kisah purbakala yang paling awal ditemukan oleh manusia adalah kisah mengenai Yahweh atau Tuhan yang melawan naga. Ini kisah sangat kuno sekali, saudara. Kuno, bahkan sebelum ditemukan tulisan Alkitab ini. Tentu kita tahu ya, Alkitab ada sejak ditemukan tulisan, ditemukan alfabet, tapi sebelum ada alfabet, kisah ini sudah diteruskan dari mulut ke mulut. Coba kita lihat firman Tuhan, Mazmur 74 ayat 13 sampai 14. Mazmur pasalnya yang ke-74 ayat 13 dan 14. Ini adalah kisah Yahweh atau Tuhan yang melawan naga. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Saudara yang terkasih, Hermann Gankel ini bahasa Jermannya Chaos Camp kalau mau di Google ya. Kalau saudara tertarik untuk pelajari disiplin teologi ini, ya mengatakan ya bahwa kedua event ini berhubungan. Bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ia mengkonfrontasi kekacauan, ketidakteraturan, dan menciptakan keteraturan dari ketidakteraturan tersebut. Dan ini berhubungan dengan konsep juru selamat yang mati dan yang bangkit. Saudara dan saya harus mengidentifikasikan diri kita dengan Sang Logos, Sang Firman. Sang Firman yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Karena saudara yang terkasih, kadang ketika kita menghadapi suatu tantangan yang baru, ketika kita menghadapi masalah yang baru, kita harus bertransformasi, kita harus berubah. Kadang tantangan baru membutuhkan diri kita yang baru. Masalah yang baru membutuhkan versi diri kita yang baru. Dan itu kenapa saya percaya proses kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita itu harus terjadi setiap saat. Ketika kita menghadapi tantangan baru dan masalah yang baru, diri kita yang lama, yang tidak cukup, yang tidak dapat untuk menghadapi tantangan tersebut, diri kita yang lama, struktur yang lama harus dihancurkan, harus diremukkan, dan harus disusun kembali, diubah kembali untuk menghadapi tantangan yang baru tersebut. Dan itu adalah konsep yang mulia mengenai kematian dan kebangkitan. Dan saya percaya panggilan utama kita adalah menjadi seperti Logos. Yang percaya katakan amin. Ada Logos di dalam saudara, ada Sang Firman yang luar biasa di dalam saudara. Itu kenapa saya katakan, saudaraku yang terkasih, bahwa kadang saya khawatir kalau orang mengatakan ya bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan bukan menerima kita apa adanya. Karena apa adanya saudara sekarang tidak cukup. Yang setuju katakan amin. Apa adanya kita sekarang, kita banyak defisit, kita banyak kesalahan, kita banyak kebohongan misalnya, kita banyak sampah dalam hidup kita, yang harus kita keluarkan, yang harus kita bertobat.
kita harus mati dan bangkit kembali di dalam Kristus. Karena apa adanya saudara sekarang dan saya, itu tidak cukup untuk menghadapi naga yang baru, untuk menghadapi tantangan yang baru, untuk menghadapi masalah yang baru. Sehingga struktur yang lama harus diremukkan, harus dihancurkan, dan disusun kembali untuk menghadapi musuh yang baru, untuk menghadapi naga yang baru, untuk menghadapi ketidakteraturan, kekacauan, kegelapan yang baru. Dibutuhkan manusia yang baru. Yang percaya katakan amin. Karena kalau apa adanya saudara sekarang sudah cukup, berarti kita tidak perlu bertobat. Betul atau tidak? Kalau apa adanya kita sekarang sudah oke, kita nggak perlu bertobat, kita nggak perlu berubah, dan kita tidak perlu untuk grow up, untuk maju. Tapi yang benar adalah apa adanya kita sekarang masih defisit. Itu kenapa saya percaya proses kematian dan kebangkitan, proses identifikasi diri kita dengan Sang Logos adalah proses seumur hidup. Yang percaya katakan amin. Itu seumur hidup. Saudara harus mati terus-menerus, dibakar terus-menerus. Saudara harus mati dan bangkit bersama Yesus. Karena apa adanya kita sekarang belum cukup. Sehingga kita harus identifikasi diri kita dengan Sang Logos. Saudaraku yang terkasih, apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara, mungkin ada naga yang baru yang saudara harus lawan. Mungkin ada ancaman yang baru yang saudara harus hadapi. Saudara harus mengakui, diriku sekarang belum cukup. Aku harus mati dan bangkit kembali bersama Yesus. Saudara harus dibongkar, diri saudara yang lama harus dibakar, harus dihancurkan, dan struktur yang lama harus diremukkan dan disusun kembali menjadi manusia yang baru. Itulah konsep yang sangat mulia, yang sangat dahsyat mengenai kematian dan kebangkitan juru selamat kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Sudah batuk kan? Oke. Ya, saya dengar batuk tadi. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Yesus, kita sembah Sang Logos. Mari kita identifikasikan diri kita dengan Sang Logos. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang lebih mulia, saudaraku, dibanding melihat dirimu ada Logos di dalammu. Ada Yesus di dalammu dan engkau ada di dalam Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kau kuagungkan. Haleluya. Kuagungkan, Kau kuagungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembahmu. Kuagungkan, Kau kuagungkan, oh Tuhanku, Kau kuagungkan. Dari awal. Sang damai penutup penyayang Putra Allah perkasa pemenang, Sang Raja Allah yang hidup selamanya. Kuagungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembahmu. Kuagungkan,
lagi katakan Sang Damai Penuntun. Haleluya. Sang Damai Penuntun, penyayang Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja Allah yang angkat tanganmu, katakan Ku agungkan, Aku agungkan atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, Aku agungkan, oh Tuhanku, oh Tuhanku, Kau lebih sungguh angkat tanganmu, katakan Ku agungkan, Ku agungkan, Aku agung atas seluruh bumi, atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, Aku agungkan, oh Tuhanku, Aku agungkan. Haleluya. Bila musik mengiringi dengan lembut. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tiada apapun yang diciptakan tanpa melalui Sang Logos, Sang Firman. Dan Logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia sudah mati dan bangkit, dan Logos itu ada di dalam setiap kita. Ada Sang Firman yang penuh kuasa yang ada di dalam setiap kita. Tantangan apapun, masalah apapun, penyakit apapun yang menghadapi saudara, ada sumber kuasa yang tidak terbatas yang ada di dalammu. Ada Sang Firman, ada Sang Logos yang lewat perkataannya Ia ciptakan segala sesuatu, dan lewat firman-Nya yang tidak ada menjadi ada. Apapun tantangan saudara, apapun masalah saudara, satu hal yang kita harus akui, apa adanya kita sekarang tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang ada. Apa adanya kita sekarang tidak cukup untuk menghadapi masalah yang saudara hadapi sekarang ini. Dan saudara harus berubah, bertransformasi, bertobat. Kau harus mati dan bangkit dalam versi yang lebih baru, yang lebih mulia di dalam Kristus. Manusia yang lama harus mati. Dan inilah ide yang termulia sepanjang masa. Ide juru selamat yang mati dan yang bangkit. Yang mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Yang menghancurkan kepala ular. Dan dalam prosesnya Alkitab mengatakan ular melukai tumitnya. Ketika saudara menghadapi masalah, berkonfrontasi menghadapi masalah, masalah tersebut juga akan mengubah saudara, melukai saudara, tapi engkau menjadi versi yang jauh lebih mulia lagi. Kau menjadi versi yang jauh lebih dahsyat. Struktur yang lama harus dihancurkan, harus dibongkar. Segala yang ada pada saudara harus dibakar, harus dihancurkan. Dan kau harus bangkit kembali. Dan versi tersebutlah yang cukup untuk mengalahkan tantangan yang baru, masalah yang baru, untuk menjadi lebih dari pemenang. Apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara, tidak ada yang tidak bisa dihadapi dengan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Dan jika itu doamu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di depan. Apapun masalah saudara, kalau saudara angkat tangan kau mengakui, yang saya ada sekarang tidak cukup, apa adanya saya sekarang tidak cukup. Dan saya harus korbankan apa adanya saya sekarang demi potensi saya di masa depan. Korbankan dirimu sekarang demi dirimu di masa depan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya urapan Tuhan ada atasku. Aku mengakui apa yang ada padaku sekarang tidak cukup. Aku mau bertobat.
Aku mau bertransformasi. Aku butuh kematian dan kebangkitan Yesus untuk berkuasa dalam hidupku. Aku serahkan diriku, aku korbankan diriku secara sukarela. Apapun yang Tuhan tidak berkenan, aku buang, aku korbankan. Supaya aku dapat mati bersama Yesus. Dan kalau aku menderita bersama Yesus, aku mati bersama Yesus, aku yakin aku juga bangkit bersama Yesus dengan versi yang penuh kemuliaan, penuh kuasa. Aku lawan segala masalah, segala musuh, segala persoalan, segala naga dalam hidupku. Aku lawan dengan kuasa kebangkitan Yesus dalam hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya angkat tangan sekali lagi, katakan, ku agungkan, ku agungkan atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, Aku agungkan, oh Tuhanku, aku agungkan. Lagi sama-sama, ku agungkan, aku agungkan atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Ku agungkan, aku agungkan, oh Tuhanku, aku agungkan, oh Tuhanku, oh Tuhanku, aku agungkan. Sekali lagi sama-sama, oh Tuhanku, oh Tuhanku, aku agungkan. Kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Satu dalam doa kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa setiap kata kalimat firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kami percaya kami juga dapat menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang boleh berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Aristo Pariaji Tuhan, yang telah memberkati setiap kami dengan benar firman Tuhan, bersama tim, bersama keluarga besar, Tuhan yang pakai dengan luar biasa. Dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Maka sebentar kami akan terima untuk darah Tuhan Yesus. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan berikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Tuhan boleh berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan berikan persembahan pada pagi hari ini. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, studi sekolah kuliah. Tuhan yang berkati yang luar biasa. Bahkan Tuhan yang ganti 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, penuh mujizat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Sambil bersembahan dijalankan, sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari Natal Gereja Tiberias Indonesia tahun 2021. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tuhan mengadakan Natal di tempat sini agar siapapun Anda yang ada di bawah saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, ya Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah kepadamu Yesus. Roh Kudus,
urapi kami semua. Roh Kudus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus yang kudus. Dan kami klaim dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua sehat dan sembuh. Tuhan Yesus, mampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan Allah, agar mereka dapat meraih apapun yang mereka butuhkan dalam hidup ini. Karena Engkau berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus adanya. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Puji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan sukacita kami mengundang sejemaat Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia untuk sama-sama kita boleh mengikuti perayaan, menghadiri perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia tahun 2021 dengan tema semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 jam 6 sore yang bertempat di tempat ini saudara, di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Dengan pembicara dan perjamuan kudus akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dengan penyalaan lilin Natal dan malam kudus akan dipimpin oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan diberiakan oleh Modern Jazz Worship Team dan Tiberias Choir. Ibadah dapat dihadiri jemaat, itu tatap muka dan live streaming dengan kapasitas yang terbatas. Dan dalam ibadah Natal disediakan perjamuan kudus, minyak urapan, lilin Natal, dan snack. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk pengumuman selanjutnya, kami mengundang, kami beritahukan bagi setiap jemaat Tuhan Yesus Kristus yang hadir pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, proses pembangunan gedung Gereja Tiberias Bekasi Timur sudah berjalan pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama dengan para hamba Tuhan Gereja Tiberias Indonesia mendoakan dan mengurapi tempat Gereja Tiberias Bekasi Timur. Mari terus dukung dan doakan agar proses pembangunan gedung Gereja Tiberias Bekasi Timur bisa segera selesai tepat waktu dan berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita yang baik. Puji nama tubuhmu. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Dengan iman percaya kita sambut, kita terima tubuh darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan, dan sempurnakan hidup kita. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sekali lagi bersama-sama tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Sama-sama menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sekali lagi sama-sama sambut, terima tepuk darah Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami.
Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah pengakuan iman kita. Dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, setiap sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan sempurna, syaraf sempurna, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat, kami tolak kolesterol dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana
makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga, apa yang diikat di bumi diikat di sorga. Mari kita percaya, kita sepakat, kita angkat minyak urapan ini, dan kita doa bersama-sama. Katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini, hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas kening, atas bagian tubuh yang sakit. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, keinginan dan kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Kaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati gembala dan ibu, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias yang melayani saat ini, berkati, lindungi, urapi, terutama yang melayani tempat ini di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, berkati, urapi worship leader dan rekan, berkati para singer, para rekan imam pemusik, berkati bagian media, security, Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja, Tuhan berkati, urapi. Kami doa berkati Ibu Marta di Sunter, sembuh, sehat, dan cepat keluar dari rumah sakit, dan berkati Pak John dan keluarga, usahanya di Jogja, Tuhan berkati. Berkati Pak Alex, berkati Dr. Yuliana, dan kami percaya ya Tuhan, hari ini Engkaulah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa dan setiap syafaat kami. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di gereja Tiberias ini, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman, dan khususnya menjelang memasuki bulan Natal. Kami doa ya Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan, tuayan besar bagi bangsa kami. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, sudahi ibadah ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yivarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chanecha, Yisa Adonai panav elecha, Yashem lecha Shalom.
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.